wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Baik, syukur alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Semua berdoa. Bayu, silakan pimpin doanya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Besar. Silakan. Coba silakan perhatikan anak-anak, kalau di kiri kanannya ada sampah, mempunyai yang tidak Isu. ya, silakan sekali. Oke, silakan. Oke, silakan pimpin dirapikan dulu. Oke, Bu. Permisi, Bu. Ya, silakan. Ya. Baik, tadi sebelum kita masuk ke dalam kelas ini, alhamdulillah ya, dari luar itu sudah bersih ya, di dalamnya juga Ibu lihat sudah bersih. Artinya kalian sudah siap ya pada hari ini untuk bisa mau menerima pelajaran. Oke, silakan duduk kembali. Permisi, Bu. Ya. Baik ya anak-anak. Wahyu kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Yuk. Ya. Baik, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Wahyu besok ya bisa ikut belajar dengan kita, dia sudah sehat kembali dan bisa bergabung belajar bersama kita semua. Amin. Baik, pada hari ini pelajaran kita ya yaitu mengenai jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal khusus perusahaan dagang. Baik, sebelum dimulai, ada yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Masih? Oke. Apa Putri? Silakan. Mengenai sumber perusahaan dagang yang mengenai dokumen sumber internal dan dokumen sumber eksternal. Ya, mari kita mempelajari tentang dokumen sumber internal dan dokumen sumber eksternal. Ada yang tahu pengertian pengertian dokumen sumber eksternal? Saya Bu. Ya, silakan. Dokumen sumber eksternal adalah transaksi perusahaan yang dilakukan oleh pihak lain ke dalam di luar perusahaan. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya tadi ke pengertian dokumen eksternal. Ada yang tahu contoh-contoh dokumen eksternal itu apa saja? Oh iya, silakan. Ada nota kontan, faktur, nota kredit, nota debit. Oke. Selanjutnya, tadi dokumen eksternal sudah tahu, pengertiannya sudah tahu, contoh-contohnya juga sudah tahu. Selanjutnya pengertian dokumen internal. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, silakan. Pengertian dokumen sumber internal adalah dokumen atas transaksi yang dibuat dan beredar di lingkungan perusahaan dan tidak berhubungan dengan pihak luar. Oke, ya betul. Kita tangan. Selanjutnya, ini dokumen eksternal. Contoh-contohnya kita sudah tahu ya. Nah, contoh dokumen internal. Ya, Bu. Ya, silakan. Ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti memorial, return pembelian, return penjualan. Nah, itu tadi. Ya, oke. Ya, jadi anak-anak sekalian sudah tahu ya pelajaran kita yang minggu lalu. Karena hari ini ya kita akan masuk ke dalam jurnal khusus perusahaan dagang. Ya, jangan sampai materi hari ini kita memulai materi baru, materi yang sudah dipelajari lupa. Ya, jadi jangan sampai kita mau maju selangkah, tapi kita mundur 2 langkah ibaratnya. Kenapa? Karena kita lupa lagi. Ya, makanya jangan sampai pelajaran yang minggu lalu sampai lupa. Berarti kamu tidak ketik hasilnya nih belajar. Minggu ini mau dapat yang baru, minggu yang lama lupa. Nanti minggu depan kita masuk materi yang baru, materi yang hari ini lupa. Berarti ilmunya bukan bertambah. Ya? Berkurang. Iya, artinya berkurang kenapa? Sudah 2 minggu bertambah, 3 minggunya lupa. Iya kan?
kegiatan materi kita. Yang pertama adalah menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Ya, itu tadi kita. Lalu selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang jurnal khusus perusahaan ini, maka tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama, menyeleksi daftar akun atau rekening dengan benar. Terus yang kedua, menganalisis jurnal khusus dan jurnal umum secara tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus yang ketiga, mengklasifikasi macam dan bentuk jurnal khusus secara tepat. Ya, jadi ingat anak-anak, hari ini kita belajar tentang jurnal khusus perusahaan dagang, ya. Lalu tujuan, setelah kita belajar ada tujuan. Ya dah. Jadi apa yang kita jalani di muka bumi ini, di dunia ini pasti ada tujuan. Ya, termasuk kamu sekolah, ya kan? Kamu sekolah ini punya tujuan? Punya kan? Tidak mungkin kamu sekolah tidak punya tujuan. Ya dah. Nah, samalah seperti pelajaran. Jadi pelajaran hari ini materi kita tentang jurnal khusus perusahaan dagang, ya. Maka kita ada tujuan. Nah, tujuan pembelajaran tadi sudah ibu sebutkan. Oke ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam jurnal khusus ini pada perusahaan dagang. Masih ingat anak-anak tentang siklus perusahaan jasa atau perusahaan jasa? Semua diawali dengan namanya transaksi. Ya, namanya transaksi. Baik jasa maupun dagang, ya. Setelah transaksi apalagi? Jurnal. Iya, jurnal. Ya. Tetapi pada perusahaan jasa setelah transaksi pada perusahaan jasa, ya. Setelah transaksi itu adalah masuk ke dalam jurnal umum. Kalau perusahaan jasa, ya, setelah hasil dari transaksi maka dicatat ke dalam jurnal umum. Kalau perusahaan dagang, ini dia bedanya pencatatan transaksi antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang setelah transaksi, ya, maka dimasukkan juga ke dalam jurnal. Tapi jurnalnya ada namanya jurnal khusus. Ya, jurnal khusus ini ada 4. Yang pertama jurnal pembelian. Yang kedua jurnal namanya penjualan. Ya. Kalian sudah baca-baca ya tadi malam ya di rumah ya. Tadi minggu lalu sudah ngomong, silakan kalian baca-baca. Ya, karena materi kita minggu ini hari ini adalah mengenai jurnal khusus. Ya, artinya anak-anak sudah baca semua nih. Karena ibu baru sebutin kalian sudah tahu. Ya, bagus berarti ya. Terus yang ketiga itu jurnal penerimaan kas. Ya, mantap ya. Kalian sudah bisa nyebutkan walaupun nanti mungkin masih belum paham ya. Makanya kita belajar hari ini ya untuk memperdalam apa yang sudah kamu pelajari sekilas ya di rumah. Oke, selanjutnya jurnal pengeluaran kas. Oke. Nah, keempat jurnal ini ada di perusahaan dagang. Ya. Terus ada pertanyaan nih misalnya, Bu, apakah di perusahaan dagang tidak ada jurnal umum? Ada atau tidak? Ada. Ya. Kenapa ada? Karena selain nanti transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal khusus ini, ya, maka akan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Makanya namanya umum. Ya. Jadi ulangi sekali lagi. Jadi dalam siklus akuntansi itu ya semua diawali dengan transaksi. Setelah transaksi maka dicatatlah ke dalam jurnal. Oke. Nah, jurnal kalau dalam perusahaan dagang ya itu ada
pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengembangan kas. Selain empat ini, ya maka dimasukkanlah jurnal umum. Ingat, ya, jurnal umum ini adalah untuk menampung transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal khusus ini. Paham anak-anak sampai di sini? Paham ya, paham dikit. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk, ibu agak lewat ya, agak lewat dikit ya dengan jurnal. Oke, jurnal sebelum kita masuk. Siapa yang tahu dengan pengertian jurnal? Saya Bu. Ya, silakan. Jurnal adalah tempat mencatat transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan secara kronologis, dengan mencantum akun yang harus dikredit serta jumlah uangnya. Oke, ya betul, betul kan? Ya, kita membaca ya tadi malam itu tentang jurnal. Karena kan kita sebelum tahu sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang jurnal khusus, berarti kan kita harus tahu dulu dengan jurnalnya dulu apa. Pengertian jurnal tadi. Tadi dikatakan secara kronologis, ya kan? Nah, ayo siapa yang tahu apa sih pengertian dari kronologis itu? Ayo. Ya, silakan. Kronologis. Kronologis itu sesuai dengan urutan terjadinya transaksi atau tanggal terjadinya transaksi. Iya, bagus. Tepuk tangan. Walaupun dengan kata-kata yang simpel, nak ya, kita harus paham dulu. Harus paham. Jadi jangan sampai, satu lagi, jangan sampai kita berbicara tentang istilah, tapi kita tidak paham. Ini yang kacau balau ini. Ya kan? Ini kacau. Jadi jangan sampai kita berkata-kata, berkalimat, berkomentar, apapun itu ya, apapun itu gitu. Walaupun di luar dari pelajaran ini, jangan sampai kita tidak paham. Jadi seolah kita kronologis, apa sih kronologis? Kita tidak tahu, tidak paham. Oke, tadi betul ya. Kronologis itu berarti berdasarkan urutan. Berdasarkan urutan. Oke, nah. Oke, untuk selanjutnya supaya lebih paham lagi, silakan perhatikan video itu Indah. Perhatikan ya video tentang jurnal khususnya. Perhatikan lagi ya, macam-macam atau jenis-jenis jurnal khusus. Jenis-jenis jurnal khusus ada 4. Tadi sudah di sana ya, itu baru sekilas Ibu Indah jelaskan. Nah ini lebih jelas lagi ya dengan tulisan atau gayanya di PowerPoint yang menarik hati ya kan? Kenapa? Karena penuh dengan warna-warni ya. Ya, inilah tugas kami juga sebagai guru. Bagaimana kami ini bisa menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya, ya kan? Supaya materi kami ini bisa cepat kalian tangkap. Salah satunya apa ya begini nih, Ibu? Menampilkan seperti ini salah satu ya, salah satu strategi guru dulunya ya. Nah, ini macam-macam jurnal khusus. Yang pertama tadi jurnal pembelian. Dalam bahasa Inggrisnya, in Englishnya apa? Purchase journal. Terus yang kedua yaitu jurnal penjualan atau bahasa Inggrisnya sales journal ya. Jadi kita pada dasarnya di akuntansi ini banyak sekali kosakata yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Jadi walaupun kita belajar akuntansi, tetapi kita juga harus tahu dengan namanya istilah-istilah bahasa Inggris. Sebenarnya bukan pelajaran akuntansi ya, pelajaran apa saja pasti istilah-istilahnya ada berkaitan dengan bahasa Inggrisnya. Jadi walaupun kita belajar akuntansi, jangan kan mau pelajaran akuntansi nih, kok ada bahasa Inggrisnya? Ya, ya ini karena kenapa? Karena makanya pelajaran-pelajaran kita juga, gitu, pelajaran-pelajaran kita juga itu kan sama saja juga gitu dengan pelajaran-pelajaran di dunia manapun gitu kan posisinya. Hanya dalam bahasanya berbeda. Tapi karena bahasa Inggris itu adalah bahasa
dulu. Baik, selanjutnya ya. Jadi kalian ingat-ingat ya bahwa di jurnal khusus itu ada 4. Harus hafal dulu. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran, dan jurnal penerimaan. Kita selanjutnya ini dia, jurnal khusus. Tuh, ada tanda tanya. Jurnal khusus. Apa sih jurnal khusus? Ya. Nah, jurnal khusus atau special journal adalah jurnal multiforum yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat rutin dan sejenis. Ya, bersifat rutin dan sejenis. Ya, jurnal khusus. Ya, karena kalau jurnal khusus transaksinya itu dilakukan setiap harinya. Beda dengan akuntansi perusahaan jasa atau jurnal umum yang dicatat dari transaksi itu jurnal umum. Itu bisa dilakukan, bisa dicatat 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Ya. Nah, di sini jurnal pusat-pusat tadi kita sudah tahu. Kembali lagi, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran, lalu yang kelima jurnal umum. Ya. Oke, selanjutnya paham ya pengertian jurnal khusus itu lebih mendalam lagi. Tadi kan kalian hanya sebutkan saja, ya apa saja macam jenis-jenis jurnal khusus kalian sebutkan saja. Nah ini kalian sudah lebih paham lagi pengertian jurnal khusus itu apa. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama kita bahas tentang jurnal penjualan dulu atau sales journal. Jurnal khusus penjualan merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang, ya, barang dagang secara kredit. Nah, jadi ya, apabila terjadi transaksi penjualan secara kredit, artinya transaksi itu kita masukkan ke dalam jurnal khusus yang namanya jurnal penjualan. Kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Paham? Paham ya? Ibu udah usah cepet-cepet materinya ya. Ibu lambat-lambat saja. Yang penting kalian paham. Tidak ada gunanya ibu ngebut, ya kan? Nerangkannya, tapi kalian tidak paham. Tidak ada gunanya kan? Jadi biarlah sedikit tapi kalian paham. Ya. Oke? Paham sampai sini? Berarti apabila terjadi penjualan secara kredit, nah, ya, ibu ngejarin kayak anak SD. Kenapa? Supaya kamu ingat tuh ya. Ibu Ida waktu jelasin di dalam kelas itu ngomongnya kayak anak SD, jeda. Penjualan secara kredit maka dimasukkan ke dalam jurnal khusus yang namanya jurnal penjualan. Paham ya? Paham? Ingat tuh, ingat. Apabila ada soal transaksinya penjualan secara kredit, maka dimasukkan dalam jurnal penjualan. Jurnal pada jurnal umum perusahaan dagang, pencatatan terhadap transaksi penjualan secara kredit dilakukan dengan mendebet akun piutang usaha dan mengkredit akun penjualan masing-masing
Januari sebesar 700.000. Maka akunnya adalah tanggal 5, ya. Akun debitnya adalah Toko Wijaya. Dia membeli barang secara, ingat kalau jurnal pembelian beli barangnya secara kredit apa tunai? Kredit. Ya. Nah, kalau kita beli barang secara tunai, berarti akunnya apa? Kalau kita beli barang secara kredit. Jadi kita akunnya adalah utang usaha atau utang dagang. Iya, tapi kita punya utang. Ya, jadi kita punya utang. Itu pada pembelian, ya kan? Kita ada utang. Kenapa? Karena kita belinya secara utang. Paham ya? Lalu yang tanggal 26 juga ini melakukan pembelian peralatan kantor sebesar 1 juta. Dia beli peralatan kantor 1 juta. Belinya kredit. Ingat lagi, belinya kredit. Makanya masuknya ke dalam jurnal pembelian. Kalau dibelinya peralatan kantor secara tunai, itu masuknya kemana? Jurnal pengeluaran kas. Ya, paham berarti ya? Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Jurnal pengeluaran kas atau cash payments journal. Ya, ini Inggrisnya ya. Jurnal pengeluaran kas, yaitu digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang melibatkan pengeluaran kas. Tadi, contohnya, kalau perusahaan itu mengeluarkan uang secara tunai, maka jurnal khusus yang digunakannya adalah jurnal pengeluaran kas. Pokoknya anak-anak tuh ingat aja ya, kalian tuh ingat saja. Oh, kalau yang namanya mengeluarkan uang secara cash atau secara tunai, kan keluar tuh, ingat saja kata-katanya keluar. Berarti pengeluaran. Nah, itu ya. Biar gini, makanya kalau kita belajar itu, kalau Ibu Indah tuh ada guru Ibu Indah dulu tuh kalau ngajar, nah kamu jangan menghafal. Kalau menghafal kamu susah. Kenapa? Hafal itu cepat ingat cepat lupa. Cepat ingat cepat lupa. Tapi kamu harus tahu key-nya, harus tahu kuncinya. Itu kalau dulu Ibu Indah, ingat dulu dikasih tahu dengan guru Ibu Indah juga. Jadi kamu harus pegang kuncinya, kamu harus paham dulu. Beda ya, memahami, paham dengan menghafal itu. Iya, kalau menghafal tuh kadang-kadang menghafalnya cepat dapat, coba kamu hafal, cepat. Tapi nanti keluar dari kelas ini cepat tuh hilang. Ya, kenapa? Karena jangan dihafal, tapi kita dipahami dan dimengerti. Karena paham dan mengerti itu adalah sebenarnya kunci rumus K-nya. Nah, itu Ibu Indah pegang terus itu, alhamdulillah ya. Dari guru Ibu Indah itu. Jadi kalau kita paham, kita ngerti, mau dibawa kemana saja untuk soalnya, kita paham, kita tahu, tanpa harus kita menghafal. Kenapa? Karena kita sudah paham. Jadi sampai sini paham anak-anak mengenai jurnal khusus tadi? Paham. Ya. Jadi jurnal khusus itu tadi ada 4. Ya, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran. Gampang kan, simpel kan? 4 ini. Ya, macam-macam jurnal itu. Gampang. Kalian paham juga ya, mana saja akun-akun yang masuk ke dalamnya, transaksi yang masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam akun jurnal pembelian, masuk ke dalam jurnal khusus, jurnal pembelian, tahu. Masuk ke dalam jurnal penjualan, kalian tahu.
Ibu akan membagikan LKPD. Nah, ini kelompoknya sudah dibagi-bagi ya. Ada 5 kelompok, kelompok laba rugi, kelompok aktiva tetap, kelompok aktiva lancar, kelompok modal, dan kelompok neraca. Ya. Nah, jadi nanti Ibu bagikan LKPD ini, silakan. Nah, di sini ada petunjuknya, ya, penggunaan bagaimana kita menjawab soal-soal dalam LKPD. Nah, di sini ada transaksi, ya, ada transaksi. Silakan anak-anak sekalian, ya, dari transaksi tersebut kalian masukkan ke dalam jurnal khusus. Ingat ya nak, jangan sampai salah masuk jurnal. Kalian baca dulu. Ingat, kalian jangan terjebak dengan kita tidak paham dengan kalimat yang disuruh itu apa sih? Tidak paham. Ya, baik, Bu bagikan dulu. Ya, ini kelompok laba rugi. Ya, ini kelompok aktiva tetap. Kelompok modal. Ini kelompok neraca. Ya, ayo. Ya, silakan. Boleh ini sebagai literasi kalian, ya, buku perpustakaan boleh dilihat, dibagikan dengan teman-temannya. Ya, untuk literasi kalian. Silakan kalau berhubungan dengan jurnal khusus ini kalian buka halaman 500. Selanjutnya kalian anak-anak boleh ya, anak-anak boleh menggunakan HP. Silakan menggunakan gadget kalian untuk mencari jawaban, bukan jawaban juga sebagai literasi kalian juga, ya, dalam menjawab soal-soal ini, ya, dalam menjawab soal ini. Ingat ya, gadget kalian hanya boleh membuka situs-situs yang berkaitan dengan mata pelajaran kita. Ya, jangan sampai membuka situs-situs yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran kita. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik anak-anak, ada kendala? Ya, masih itu ya, masih kita ya, kalian baca-baca ini ya, pahami ya, pahami tentang transaksinya, ya. Jadi pahami transaksinya, kalian pilah-pilah ya, yang mana masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, yang mana masuk dalam jurnal pengeluaran kas, yang mana masuk jurnal pembelian, penjualan, jurnal umum. Ingat, jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah, ya. Kami masih kenal di bagian ini. Yang mana kendala? Masih bingung. Nomor transaksi tanggal 8. Dikirim kembali barang dagangan yang dibeli dari CP Rembulan seharga 200.000 karena rusak. Nah, ini dia, dikirim kembali. Nah, kalau dikirim kembali kan berarti dibalikin. Nah, kalau misalnya dipulangkan atau dibalikin namanya apa? Retur. Nah, berarti kalian tahu kan kalau retur itu masuk kemana? Nah, ya, paham? Paham sekarang? Oke, silakan lanjutkan. Ada kendala? Bisa dipahami? Diterima pelunasan faktur. Nah, diterima pelunasan. Nah, arti pelunasan apa artinya? Artinya apa? Dilunasi, dibayar. Ya kan? Nanti dibayar berarti ada uang lah. Nah, kalau ada uang yang masuk dalam perusahaan, kalian tahu kan masuk ke jurnal mana? Nah, ya. Paham ya? Ya, silakan lanjutin. Jangan sampai salah ya. Kalian pahami dulu kalimat
kalimat-kalimatnya nanti takutnya adalah salah masuk jurnal. Ya, pahami kalimatnya, lalu nanti kalian pilih yang mana yang masuk dalam jurnal kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan, lalu jurnal umum. Oke? Bagaimana kelompok ini? Ada permasalahan? Paham? Lihat itu kalimatnya tuh. Nah, bisa dimengerti? Ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Ya, nih. Ya, nih. Dibaca, benar-benar dibaca ya. Tadi sudah dikasih teman yang bertanya atau kalian sudah paham ya sebenarnya? Paham ya? Bagaimana anak-anak? Ada kendala? Ada yang contohnya jurnal pengeluaran kasmet sampelnya ikatnya. Oh ya, ya. Betul, berarti ada ya dari sumbernya ya. Ya, silakan. Boleh anak-anak pakai HP kalian jika memang di dalam bukunya mungkin agak kurang, bukan tidak ada, tetapi kurang. Ya. Maka silakan. Oke, selain itu ada kendala? Tidak. Oke, silakan lanjutkan. Ya. Oke, waktunya 5. Dan dekat tanggal 6 ini Pisnel per bulan. Ini sudah selesai nak ya? Nah, baik. Sekarang kita mempresentasikan hasil dari FKPD-nya. Baik, dimulai dari kelompok pertama dulu, dari kelompok aktiva tetap. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya kami di sini dari kelompok aktiva tetap akan mempresentasikan tentang transaksi jurnal pembelian. Baiklah teman-teman, di transaksi jurnal yang dibukukan pada jurnal pembelian adalah pada tanggal 6 Juni 2022, kreditur CV rembulan dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan jumlah Rp2.700.000. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2022, kreditur CV rembulan dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan jumlah Rp1.750.000. Dan terakhir pada tanggal 18 Juni 2022, PT Gemilang dengan syarat pembayaran 2/10 N/45 dengan jumlah Rp3.300.000. Baiklah teman-teman, itu saja informasi yang dapat kami sampaikan mengenai jurnal pembelian. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Ya, silakan. Nah, ini dari kelompok aktiva tetap yang sudah mempresentasikan. Di dalam jurnal pembelian ini ada 3 transaksi. Tanggal 6 Juni, tanggal 17, tanggal 18. Ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah jawaban dari kelompok aktiva tetap ini tentang jurnal khusus yang masuk dalam jurnal pembelian, ya? Masuk dalam jurnal pembelian, apakah sudah betul? Atau masih ada yang kurang atau ada yang salah? Udah anak sekalian, sudah betul semua atau belum?
Kami dari kelompok laba rugi akan mempresentasikan transaksi jurnal yang dibukukan masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Transaksi-transaksi yang dibutuhkan jurnal pengeluaran kas adalah pada tanggal 3 Juni 2022, PT Rembulan dengan utang dagang debit senilai Rp2.200.000 dengan potongan 44.000 dan kas keluar Rp2.156.000. Pada tanggal 13 Juni 2022, PT Gemilang dengan utang dagang debit Rp2.550.000 dengan kas keluar Rp2.550.000. Pada tanggal 21, PT Perkasa dengan utang debit Rp1.500.000 dan kas keluar Rp1.500.000. Pada tanggal 28, PT Gemilang dengan utang dagang debit Rp3.300.000, potongan pengeluaran Rp66.000 dan kas keluar Rp3.234.000. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa kami presentasikan. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Ya, baik, sebelum teman-temannya Ibu dulu yang koreksi nih, ya. Itu jadi kelompok laba rugi. Kalau dalam menyebutkan angkanya lengkap-lengkap nak ya. Jadi jangan sampai Rp1.500.000 yang disebutin. Rp1.000 harus jelas-jelas. Rp1.500.000 harus jelas-jelas. Ya, Bud ya, tadi Bud Ibu lihat. Ya, Ibu lihat di situ Rp1.500 dia ngomong betul kan tadi? Ya. Nah, ini sebagai koreksi masukin beda. Kita anak akuntansi, ingat anak akuntansi itu jangan sampai salah sebut. Jangan sampai juga salah tulis. Ingat 10 saja. Ya, 10 saja kita lupa atau tidak, ini berarti itu sudah fatal kan? Ya. Ya, ingat ya, betul ya, jangan diinikan lagi. Jadi, tolong diinikan ya penyebutannya. Oke, baik, anak-anak sekalian, dari akunnya tadi, transaksinya tadi, bagaimana? Apakah sudah betul semua? Di dalamnya itu ada atau masih ada yang kurang atau ada yang salah? Belum, Bu. Oh ya, silakan. Yang mana itu? Tanggal berapa transaksinya? Tanggal 15. Tanggal? Coba berdiri biar ini. Pada tanggal 15 Juni 2002, potongan pembelian kas sebesar Rp125.000 dan kas keluar sebesar Rp2.375.000. Nah, ya. Dan di situ ya ada yang kurang kelompok laba rugi. Itu seharusnya dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran. Kenapa dimasukkan? Karena ada terjadi pembelian. Kalau ada terjadi pembelian berarti ada uang keluar. Ya. Jadi tolong kelompok laba rugi pahami lagi nak ya. Mungkin kalian mungkin terburu-buru atau apa ya. Jadi nanti pada saat pemindahannya, pada saat penyesalannya nanti yang lain tugas yang lain jangan sampai salah. Oke, silakan diakhiri. Baiklah, yang kami presentasikan kami akhiri. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3 atau kelompok aktif lancar, silakan mempresentasikan di depan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aktiva Lancar, kami akan mempresentasikan transaksi jurnal khusus yang dibutuhkan masuk ke jurnal penjualan. Yang termasuk ke dalam jurnal penjualan adalah sebagai berikut. Pada tanggal 4 Juni 2022, debitur toko Dahlia dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan jumlah Rp2.600.000. Pada tanggal 16 Juni 2022, debitur toko Melati syarat pembayaran 2/15 N/30 dengan jumlah Rp3 juta. Pada tanggal 22 Juni 2022, debitur toko Melati
syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan jumlah Rp2.400.000. Mungkin itu saja yang dapat kami teliti yang termasuk ke dalam jurnal penjualan. Jika kelompok lain ingin mengajukan pertanyaan atau komentar, kami persilakan. Nah, silakan yang lain teman-temannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kelompok aktifan lancar mempresentasikan bahwa transaksi-transaksi yang masuk ke dalam jurnal penjualan itu ada 3, ya? Ada tanggal 4 Juni, tanggal 16 Juni, tanggal 22 Juni. Ada 3, ya. Toko Dahlia, toko Melati, lalu toko Melati lagi. Di sini ada syarat pembayarannya, ya. Lalu juga ada uangnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah betul jawaban dari kelompok aktifan lancar? Sudah. Sudah. Berarti sudah betul semua? Ya. Oke. Kalau sudah betul semua, silakan mulai diakhiri kelompok aktifan lancar. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari kelompok 4 atau kelompok modal silakan ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok modal ingin mempresentasikan tentang jurnal yang dibukukan pada jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 2 Juni 2022, toko Melati kas debat 2.650.000, penjualan kredit 2.650.000. Pada tanggal 7 Juni 2022, toko Dahlia kas debat 2.250.000, penjualan piutang dagang kredit 2.250.000. Tanggal 10 Juni 2022, toko Mawar kas debat 2 juta, penjualan kas kredit 2 juta. Tanggal 15 Juni 2022, toko Dahlia kas debat 2.600.000, piutang dagang 2.600.000. Tanggal 29 Juni 2022, toko Melati kas debat 2.940.000, potong penjualan debat 60.000, piutang dagang kas kredit 3 juta. Nah, ini terjadi lagi ya. Sebelum ini terjadi pengulangan lagi. Tadi sudah mengingatkan sama kelompok analogi. Kalau menyebutnya sebut lengkap-lengkap. Jangan 2.600.000. Kalau kalian menyebutnya 2.600.000 saja, 2.600.000, ribunya tidak disebutin kemana angka 3 belakangnya. Makanya kata Ibu Indah tadi, didengerin nak ya. Ya didengerin. Makanya kata Ibu Indah tadi, ingat kalian adalah anak akuntansi yang sangat paham dengan penulisan, ya, dan angka-angka. Kalian anak akuntansi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok neraca ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jurnal umum. Transaksi jurnal yang dilakukan jurnal umum adalah tanggal 8 Juni 2022, akun rektur pembelian Rp 200.000 pada kas kredit Rp 200.000 pada tanggal dulu nih lagi. Sudah rupiah Rp, jangan sebutin aja Rp-nya. Ini kan sawi. Kalau sudah mengerti Rp itu ujungnya rupiah. Jadi kalau tulisannya berarti bukan Rp, berarti tulisan kamu. Rp di depan, Rp belakang berarti. Ya, artinya ini hati-hati nih, makanya ya, hati-hati makanya hati-hati kita. Ya, jadi kalau misalnya rupiahnya tulisannya di depan itu menandakan rupiah, bacanya di belakang. Ya, lupa ya berarti ya, coba lanjut. Ya udah, lanjut. Pada tanggal 11 akun penjualan debit Rp1.800.000 pada kas Rp1.800.000. Tanggal 19 akun retur penjualan debit Rp100.000 pada kas kredit Rp100.000. Tanggal 24 akun kas debit Rp200.000 pada retur pembelian kredit Rp200.000. Ya, jangan ini ya, kalian kan sudah kelas 11, nanti kelas 11 kan sudah kelas 10-nya sudah lewat kan? Iya. Ya. Ya, ini sebenarnya sepele. Ah, Ibu, itu kan sepele. Hati-hati loh, Nak. Masalah besar itu timbul karena banyaknya masalah kecil-kecil. Iya. Iya. Noda yang besar hitam itu diawali dari titik dah. Titik perlu jadi besar. Nah, makanya hati-hati. Ya, hati-hati ya. Anak-anak sekalian, kalau kita sebagai menyandang siswa akuntansi, berarti kalian harus lebih teliti lagi. Jangan sampai masalah sepele kalian diprotes orang. Tidak enak loh nak diprotes. Kalau kalian salah belajar di kelas atau di sekolahan, itu tidak masalah. Kenapa? Karena kita sama-sama belajar. Tapi kalau kalian salah di luar dari lingkungan sekolah, iya, kalau orang protes sakit hati dah. Karena di luar itu, ya, proses kita bukan proses belajar seperti di sekolah. Nah, makanya kita apapun yang kita omongkan itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Paham? Paham ya? Oke, ini
juga ada, ya. Ibu kasih nilai 95. Kelompok laba rugi. Nah, kelompok laba rugi ini tadi ada salah satu ya, kalian ada salah satu, ya. Nah, tapi sikapnya banyak ke sama-sama anggotanya, ya. Bisa ini jadi ibu kasih nilai 90 kelompok laba rugi. Oke, kelompok aktiva lancar, ya. Kelompok aktiva lancar ibu nilai tadi jurnal penjualannya tadi sudah betul semua ya, cara penyampaiannya juga bagus, tadi punya sikap, keterampilannya, observasinya juga sudah bagus ya. Kalian bawakan ke depannya juga tenang, ibu kasih nilai 100. Selanjutnya kelompok modal, ya kelompok modal tadi, ya ibu lihat tadi betul, sudah betul semua ya, jawabannya tadi sudah betul semua. Lalu lihat boleh sikapnya tadi kekompakan juga sama teman-temannya ya, boleh. Ibu kasih nilai 98. Oke, selanjutnya kelompok neraca. Di kelompok neraca, ya tadi kelompok neraca kalau jurnal umumnya sudah betul semua, ya sudah betul semua. Tapi tadi ada yang salah apa? Spell, penyebutan, ya kenapa? Karena ibu menilai semuanya satu paket, ibu menilainya satu paket. Jadi mulai dari kekompakan kamu di kelompok, ya kan? Nah, sudah tuh cara membawa presentasinya dinilai juga, ya kan? Bagaimana ya? Oke, ibu kasih nilai 95. Sudah dapat nilai semua ya. Jadi kalau yang dapat nilai 100 jangan berbangga hati atau sombong. Ya, ingat mempertahankan itu lebih susah lagi. Mempertahankan itu lebih susah daripada merebut. Ya, hari ini 100, besok coba kita lihat 100 lagi dah. Nah, yang mendapat nilainya rendah jangan berkecil hati. Artinya apa? Artinya kalian minggu depan atau pelajaran-pelajaran selanjutnya koreksi dirinya lebih dalam. Iya dah. Aku ini salahnya di mana ya? Aku ini kurangnya di mana ya? Oh iya, tidak ngomong di sini kurang. Berarti tolong diperbaiki lah. Ya. Jadi yang tinggi jangan bersombong hati, yang mendapat nilai rendah juga jangan berkecil hati. Ya. Setelah kita mengerjakan LKPD tadi, berarti anak-anak lebih paham lagi kan? Tambah paham kan, Nak? Bagaimana tentang transaksi-transaksi yang masuk digolongkan ke dalam jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penjualan kas, jurnal penerimaan kas. Nah, sekarang ada latihan individu. Ya, ini ada latihan individu. Nanti silakan kalian isi, ya. Di sini ada nama, ada kelas, ya. Silakan kalian isi, langsung saja diconteng di dalamnya. Nanti langsung kumpulkan, dipindah kasih waktu 10 menit. Ya, dipindah kasih waktu 10 menit, silakan kerjakan individu ini. Kalau tadi nilai kelompok ya, kalau ini nilai individu. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sekarang dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit dikumpulkan ya. Isi aja.
tambah lebih paham lagi ya anak, tambah lebih paham lagi, tambah lebih tahu lagi ya tentang jurnal khusus. Ada berusaha Anda dagang ya. Baik, sudah selesai belum? Sudah. Tinggal 2 menit lagi. Ada yang bersifat lagi. Oke, silakan kerjakan. Silakan nilainya dapat 100 kalau bisa. Kan itu gampang-gampang itu soalnya itu. Ya. Jangan lupa buat nama ya, buat nama kalian ini refleksi ya buat kalian. Jadi kalian apa yang sudah dipelajari hari ini tuh apa yang bisa kalian dapatkan dari mengisi latihan ini. Kalau misalnya nilainya 100 gitu, kenapa? Karena kalian sudah paham. Ya, tapi tergantung kalian lagi, pemahaman yang seperti apa. Ya. Baik, ini waktunya sudah selesai. Silakan anak-anak dikumpulkan. Jangan lupa nama dan kelasnya ya, dibuat ya. Oke, silakan sudah selesai. Loh, itu nama itu. Ya, jangan lupa namanya ya, jangan lupa namanya disebutin namanya. Ya. Sudah selesai? Ini namanya belum nih nama-nama. Ini lupa kelasnya. Ya, ini kita pindah lagi sudah. Jangan lupa identitas diri, identitas diri. Ya. Oke, baik ya. Nah ini latihannya dibutuhkan dulu ya, nanti minggu depan dibagikan. Kenapa? Waktu ini tidak cukup ya, ini sudah hampir. Mengenai jurnal khusus perusahaan dagang, tadi kita sudah berdiskusi ya, sudah mempresentasikan teman-temannya, sudah lebih tahu transaksi-transaksi itu mau dimasukkan ke dalam jurnal mana, dalam jurnal khusus ya. Alhamdulillah semua kelompok sudah paham ya, ditambah lagi tadi ada tugas dari Ibu. Baik, selanjutnya kita
umum. Apa lagi? Jenis-jenis jurnal khusus meliputi jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Iya, itu salah terlalu semangat mau pulang ya, jadi dia sampai ini. Oke, kasih tepuk tangan. Selanjutnya siapa lagi yang bisa membantu? Saya, Bu. Ya, silakan. Jurnal adalah tempat mencatat transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan secara kronologis dengan mencantumkan akun yang harus dikredit serta jumlah uangnya. Ya, berarti kita harus tahu dulu dengan pengertian jurnal. Oke, kasih tepuk tangan. Ini ya kita harus tahu dengan jenis-jenis jurnal khusus. Ya, ini disimpulkan lagi bahwa jurnal-jurnal khusus itu ada 4. Ada namanya jurnal pembelian atau purchase jurnal, ada jurnal penjualan atau sales jurnal, ya, ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal, ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment jurnal. Ya, jadi anak-anak paham ya, hari ini materi kita tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Kalian paham, kalian bisa mengerti, ya, bisa memilah-milah nih. Yang mana nih yang masuk ke dalam jurnal khususnya? Ingat sekali lagi, selain dari 4 jurnal itu dalam perusahaan dagang, yang tidak bisa transaksinya dimasukkan ke dalam jurnal khusus itu, maka bisa dimasukkan ke dalam jurnal umum. Ingat ya? Baik, selanjutnya nanti kerjakan PR ya di buku latihan ini ada di halaman 162. Ya, ada latihannya. Oke, silakan dikerjakan PR-nya. Itu ada soal pilihan ganda dan esai. Silakan kalian kerjakan PR-nya di rumah. Soal namanya, Bu. Langsung saja jawabannya, langsung dikerjakan. Nanti minggu depan kita kumpulan. Ya, itu PR. Kepanjangan PR apa? Rumah. Ingat ya, PR bukan PS. Kalau PS pekerjaan sekolah, kalau PR pekerjaan rumah. Jadi kerjakan di rumah dengan sebaik mungkin. Kalau bisa sudah kerjakannya di rumah, ya kan? Punya ada. Berarti kalau bisa usahakan nilainya 100. Ada betul kan kalau di rumah? Bisa. Baik, selanjutnya untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang materi menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu piutang dan pada perusahaan dagang. Jadi nanti anak-anak bisa dibaca ya materi selanjutnya. Jadi kan habis latihan itu kan ada materi itu untuk selanjutnya. Ya, silakan kalian baca-baca. Jadi pada saat besok ibu menerangkan, kalian sudah ada gambaran. Tinggal lagi ibu menjelaskan lebih lanjut lagi. Ya, jadi sekali lagi tolong materinya dibaca-baca ya. Dulu apa-apa dulu. Ya. Hanya sampai sini dulu pelajaran kita, materi kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah ibu berikan, ilmu yang sudah ibu berikan pada hari ini, ya, semuanya bisa bermanfaat dan menjadi barokah buat kita semua. Amin. Jadi jangan sampai kena ya, jangan sampai ilmu yang dapat kita pada hari ini kapan bisa ibu tanyakan lupa. Artinya kita bukan mengalami kemajuan, tapi mengalami kemunduran. Baik, sebelum akhiri kegiatan kita, belajar kita, silakan pimpin doa dulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, nanti kita pulangnya. Ya, nanti kita pulangnya tertib ya, pulangnya secara tertib ya. Jangan sampai ingat pesan ibu. Kalau pulang harus pulang. Jangan kesana kesini dulu. Ingat orang tua kamu di rumah menunggu kepulangan kamu. Ya, nanti orang tua kamu cemas.
Oke, bisa